Selama ini, kita meyakini bahwa bulan terbentuk sebagai akibat dari tabrakan dahsyat suatu objek dengan bumi. Sebuah objek angkasa seukuran Mars mungkin mendorong dirinya sendiri ke planet kita dan membuat sebagian keraknya pecah. Puing-puing yang tercipta kemudian menyatu dalam bentuk bola padat yang kemudian menjadi bulan kita. Tapi ada satu pertanyaan yang mengusik para ilmuwan. Kerak bumi miskin akan logam. Jadi, kenapa ada banyak logam di dalam bulan? Penelitian terbaru pada dasarnya membuang teori utama tadi jauh-jauh. Jadi sekali lagi kita tidak tahu apa-apa tentang asal mula tetangga terdekat kita itu. Di bulan, besi terjaga dalam kondisi murninya karena nggak ada oksigen di sana. Jadi besi nggak bisa berkarat. Tapi beberapa tahun lalu, para ilmuwan membuat penemuan yang tak terduga. Di daerah yang lebih tinggi di satelit kita, besi teroksidasi dan berkarat. Pada awalnya, temuan ini bikin para astronom bingung. Kehadiran karat ini mungkin berarti manusia bisa bernapas setidaknya di area tertentu di bulan. Tapi kemudian penjelasannya muncul. Oksigen mungkin masuk ke batu tak berpenghuni ini dari planet kita sendiri. Dengan tidak adanya atmosfer, angin surya terus menerpa bulan tanpa ada yang bisa menghentikannya. Suar ini bisa menyedot oksigen dari lapisan atas atmosfer bumi dan membawanya sampai ke bulan. Molekulnya kemudian menetap di titik tertinggi permukaan bulan. Itu bisa menjelaskan kenapa logam tidak teroksidasi di jurang-jurang dan terutama di bawah permukaan bulan. Air di bumi merupakan teka-teki yang diselimuti misteri dan dipenuhi tanda tanya. Teori yang paling populer adalah air dibawa ke planet kita oleh komet es dan asteroid, yang bukan cuma meninggalkan kawah besar, tapi juga zat cair yang membuat makhluk hidup terus berkembang sampai sekarang. Tapi ada teori baru yang menawarkan skenario lain. Di luar angkasa ada banyak sekali bahan organik dan dalam kondisi tertentu, bahan itu bisa menghasilkan air yang cukup untuk mengisi lautan kita ribuan kali lipat. Para peneliti melakukan percobaan di mana mereka memanaskan bahan organik ini dan mereka memperoleh air serta minyak jernih. Jika terkonfirmasi dalam penelitian selanjutnya, artinya minyak mungkin muncul di bumi bukan cuma berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup saja, tapi juga berasal dari luar angkasa. Perubahan iklim yang kita saksikan kemungkinan besar adalah bagian dari siklus alam. Para peneliti dari Universitas California, Santa Cruz, telah menemukan pola dalam variasi iklim planet kita dan bentuknya seperti musim yang sangat panjang. Terkadang, keadaan ini bisa bertahan sampai jutaan tahun dan semuanya terkait dengan posisi bumi yang relatif terhadap matahari. Musim ini dinamai ice house, cool house, warm house, dan hot house sesuai dengan suhunya. Selama 3 juta tahun terakhir misalnya, planet kita sudah berada dalam keadaan ice house karena zaman es terakhir belum terlalu lama berlalu. Tapi tindakan manusia ditambah efek rumah kaca telah mendorong keadaan iklim bumi ke warm house jauh lebih cepat dibandingkan jika tidak ada kita. Saat akhirnya tiba, suhu keseluruhan di bumi akan naik seperti suhu di daerah tropis dan ini tidak pernah terjadi di bumi selama lebih dari 50 juta tahun. Harus senang atau sedih ya? Kembali ke bulan lagi. Kamu bisa melihat bulan di berbagai tempat dengan berbagai ukuran dan bahkan dalam berbagai warna setiap malamnya. Ukuran dan lokasinya mudah dijelaskan. Saat bumi berputar di porosnya dan berevolusi mengelilingi matahari, kita melihat bulan berjalan di sekitar langit malam, entah makin dekat atau makin jauh dari bumi. Yang membuatnya tampak kuning cerah malam ini atau merah tua agak seram besoknya punya penjelasan yang jauh lebih kompleks. Kalau dilihat dari luar atmosfer bumi, warna alami bulan adalah abu-abu kecoklatan. Tapi dari permukaan planet kita, warnanya sangat bervariasi. Kalau dilihat tepat di atas kepala, biasanya bulan kelihatan terang dan hampir putih karena cahaya pantulnya melewati lapisan atmosfer yang relatif tipis. Hampir nggak ada yang menghalangi dan membiaskan kilaunya, jadi bulan terlihat putih. Bulan bisa kelihatan kuning, jingga, atau bahkan merah saat terlihat tepat di atas cakrawala. Efek ini mirip dengan yang terjadi saat matahari terbit atau terbenam, waktu matahari kelihatan merah. Dari sana, cahaya merambat jauh lebih lama untuk sampai ke mata kita dan banyak bagian biru dari spektrumnya menghilang. Ini mengubah warna cahayanya menjadi variasi yang jauh lebih hangat. Satelit alami kita juga bisa kelihatan biru dan alasannya adalah adanya partikel halus di udara.
Partikel ini membiaskan cahaya, jadi bulan nggak pernah seperti yang terlihat di luar atmosfer kita. Tapi saat bentuknya lebih besar dari biasanya, warnanya jadi kebiruan. Terakhir, ada kejadian sangat langka saat bulan bisa terlihat ungu. Nggak ada yang tahu pasti kenapa ini terjadi, tapi para astronom meyakini itu pasti kombinasi antara atmosfer, partikel debu, dan mungkin hal lain. Sayangnya, belum ada penjelasan yang pasti. Gempa bulan bukanlah fenomena fiksi ilmiah. Gempa bulan memang nggak terjadi sesering di planet kita. Dan saat terjadi, letaknya lebih dekat ke pusat bulan. Para ilmuwan berpikir gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Gempa Mars juga ada loh. Selama ini, planet merah itu dianggap tidak aktif secara tektonik. Tapi pengamatan terkini menunjukkan bahwa Mars masih mengalami gempa lemah dari waktu ke waktu. Kamu mungkin nggak bisa merasakannya kalau berdiri di permukaan Mars. Tapi artinya ada proses geologis yang masih berlangsung di bawah lanskap merah dan berdebu ini. Bulan nggak punya sisi gelap. Satelit kita terkunci dengan bumi. Artinya bulan selalu menghadap kita pada satu sisi, sementara sisi lainnya selalu membelakangi kita. Matahari jelas lebih jauh dari kita dibanding bulan. Bumi dan bulan pun berputar mengitari matahari, membuat sisi manapun terpapar sinar matahari dan menghangat. Artinya, sesekali dalam waktu singkat, bulan diterangi oleh matahari dari kedua sisi. Kita aja yang nggak bisa melihatnya dari sini. Tiap tahun, bulan bergerak menjauh dari bumi karena interaksi antara gaya gravitasi bulan dan lautan kita. Bulan bergerak sekitar 4 cm tiap tahunnya. Artinya dalam 600 juta tahun, bulan akan lebih jauh 23.500 km dari bumi dibanding sekarang. Kenapa aku menyebutkan angka tadi? Sebab saat itulah gerhana matahari total nggak akan terjadi lagi. Di bulan ada air, bukan berupa kolam atau danau, melainkan butiran es air di bagian yang tertutup bayangan di dekat kutub bulan. Para ilmuwan berpikir, air sudah ada di bulan sejak lama, yakni selama periode saat bulan dan bumi terus dihantam oleh asteroid dan komet yang mengandung es air. Proses ini bahkan mungkin membantu kita mendapatkan danau dan lautan, bukan cuma air es di bulan. Penelitian terkini mengatakan interior bulan menyimpan air yang muncul ke permukaan selama aktivitas vulkanis. Hal yang sama mungkin terjadi di planet kita. Bagi kalian yang berpikir bumi cuma punya satu bulan, sebenarnya ada 2 asteroid yang terkunci dalam orbit koorbital dengan planet kita. Yang pertama nggak mengelilingi bumi, tapi punya semacam orbit yang sinkron dengan bumi. Itu sebabnya asteroid ini kelihatan mengikuti bumi dalam orbit yang stabil, padahal kenyataannya punya jalur khusus sendiri di sekitar matahari. Yang satunya mengikuti orbit tapal kuda di sekitar planet kita. Jalur spesifiknya membawa asteroid ini lebih dekat dengan kita setiap 95 tahun. Bulan punya zona waktunya sendiri yang dinamai waktu standar bulan. Waktu di bulan itu berbeda. Setahun di sana dibagi menjadi 12 hari, mengingat masing-masing harinya sama seperti satu bulan bumi. Hari-hari ini mulai dinamai setelah astronot berjalan di bulan. Kalender bulan pun dimulai saat Neil Armstrong melangkah di bulan pada tahun 1969. Kerak bulan tidak sama tebal di semua bagiannya. Ketebalan rata-ratanya sekitar 50 km, tapi ada area yang jauh lebih tipis dan jauh lebih tebal. Terkadang penyebabnya adalah kawah di seluruh permukaannya dan ada juga tabung berongga besar di bawahnya. Pengorbit bulan menemukan satu tabung seperti ini beberapa tahun lalu dan ukurannya lumayan besar. Meski bentuknya nggak beraturan, tabung ini bisa menelan satu lapangan sepak bola loh. Para ilmuwan masih belum yakin apa yang bisa mereka temukan di dalamnya. Mungkin ada sistem terowongan atau keajaiban geologis di sana. Penjelasan paling populernya itu adalah tabung lava yang juga bisa ditemukan di bumi. Saat mendingin, aliran lava membentuk kerak keras yang kemudian mengental dan menciptakan semacam atap di atas lava yang sama. Lava itu terus mengalir, tapi saat berhenti, salurannya bisa mengering, sehingga menghasilkan tabung kosong tadi.